Jadi kita akan belajar tentang anotasi atau memberikan keterangan di dalam gambar CAD gitu. Jadi untuk menyampaikan informasi desain pada gambar-gambar penting atau memperjelas maksud yang tidak dapat digambarkan dengan garis, misalnya terkait dengan jarak atau dimensi. Di sini kita bisa memberi ukuran dari sebuah gambar gitu ya. Jadi kita akan menggunakan dimensi. Nah, dimensi sini kalau diklik ada di bagian atas ini ya. Nah, di sini ada linear, align, angular, arc length, radius, diameter, ordinate, dan juga kita akan coba satu persatu ya. Untuk linear di sini berguna untuk mengukur jarak horizontal atau vertikal, membuat dimensi linear. Nah, misalnya kita klik linear di sini ya, dimensi linear, kita klik di garis di ujung akusen seperti ini. Kemudian kita beri titik kedua di sini. Nah, nanti klik ketiga untuk menentukan letak posisi dari garisnya ini ya. Jadi misalnya akan menempatkan dim linear di sini, kita bisa menggunakan perintah tag dimlin gini ya, dim linear atau dim line gitu. Bisa juga dengan mengklik tombol tadi ya di sini. Nah, benar 1, 2 terus klik saja dan sudah jadi seperti itu. Atau bisa diketik dim line gitu ya, dim linear. Nah, nanti bisa menentukan jarak titik pertama, kemudian titik kedua, dan seberapa jauh. Di sini ada pilihan juga, ada text, angle, horizontal, vertikal, dan rotate untuk menentukan lokasi dari dimension line-nya. Nah, kalau kita menggunakan garis yang sejajar, kita bisa menggunakan yang line ini ya. Nah, jadi kalau miring seperti itu, kita bisa menggunakan line gitu ya. Di sini garis yang sejajar gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini sudutnya tidak terlalu presisi ya, karena nggak lurus gitu ya. Coba kita rotate terlebih dahulu untuk memberikan garis line ya. Nah, di sini bisa kita rotate misalnya seperti ini. Terus kemudian kita pilih yang line, dim line ya. Jadi bukan seperti ini. Untuk yang miring gitu ya. Kemudian untuk dimensi yang berbentuk sudut gitu ya, dimensi yang berbentuk sudut bisa menggunakan angular gini ya, angular. Kita coba yang sudut 90 ya. Di sini klik 2 sini. Nah, kita akan ketemu 90 derajat gitu ya. Kemudian untuk yang berbentuk busur, untuk mengukur busurnya gitu, kita bisa memilih yang arc length gitu ya. Nah, seperti ini. Diklik saja ke objek yang akan diukur, kemudian klik arc length. Untuk selanjutnya, untuk yang berbentuk radial atau lingkaran gitu, kita bisa menentukan titiknya gitu ya. Jadi ini ada radius gitu. Nah, ini kita explode dulu. Oke, kita ukur radiusnya. Nah, di sini ada tertulis R20, kita klik saja. Di sini nanti ketemu radius 20. Kemudian pada bentuk yang sama kita bisa mengukur diameternya. Nah, diameternya 40 tadi. Kalau
jari-jari atau radiusnya 20, maka diameternya ada 2 kali lipat atau 40. Kemudian untuk yang pilihan joget ini mengukur radius busur atau lingkaran tapi menempatkan garis pemimpin di tempat alternatif atau titik yang disimpulkan ya. Jadi untuk membuat dimensi jok ini kita bisa klik pada busur yang ingin didimensikan, kemudian di klik titik 2 untuk mengidentifikasikan titik pusat yang diperkirakan gitu ya. Kita coba ya sini ini di nggak bisa ya, terus di sini aja ya. Nah ini ya, ini bisa untuk radius gitu ya, jadi dipergunakan untuk arc atau lingkaran gitu ya, ini joget ini ya. Ini ukuran arc atau lingkaran gitu. Nah seperti ini ya. Kalau di lengkung R nya 90 nah, misalnya aja ya, jadi bentuk tulisannya seperti ini. Dan kalau untuk ordinat tentunya dimensi ini untuk menentukan nilai koordinat X atau Y ya, seperti itu. Ini ya yang ordinat itu udah seperti ini, tim ordinat ya. Jadi menentukan koordinat dari titik sebuah gambar gitu ya. Ini dari titik acuannya ada di sini, sejauh berapa jauh dari titik ordinatnya. Kemudian untuk bisa membuat aturan lainnya, misalnya untuk mengukur dimensi secara cepat gitu ya, atau quick dimension gitu. Jadi misalnya di sini nanti ada quick dimension, di sini misalnya kita ada ya mengukur dimensi. Sini ada dimensi style untuk mengukur atau mengubah atau mengedit style dari modifikasi dari misalnya garis yang digunakan, kemudian simbol, teksnya, widthnya, unit utamanya gitu, seperti itu. Dan toleransinya seperti apa. Di sini bisa digunakan modify atau gunakan yang sudah ada gitu ya, anotatif yang sudah ada. Kemudian lainnya untuk ukuran yang menerus gitu ya, menerus maksudnya kita coba satu linear gitu ya, sini sampai sini itu misalnya. Nah kemudian kita akan melanjutkan dengan ukuran yang lain ya. Nah kita bisa seperti ini ya, jadi meneruskan ukuran yang sudah dibuat gitu ya, di continue tadi, continue melanjutkan gitu ya. Kemudian bisa juga kita menggunakan garis dasar atau baseline gitu ya. Baseline ini menggunakan baseline ini. Jadi misalnya baseline-nya di sini nanti seperti ini. Di sini sampai sini berapa gitu ya. Sini sampai sini. Kemudian ada dilanjutkan. Jadi membuat garis awal dan kemudian garis selanjutannya ada di bawahnya ya. Jadi bertingkat gitu ya, atau serial gitu ya, bukan paralel yang melanjutkan tadi ya, seperti itu. Kemudian juga bisa ada menggunakan perintah multilead ya, di sini
multileader ya, ini untuk memberikan keterangan di sini, misalnya garis hantu gitu ya, kita ini menggunakan multileader ya. Nah ini ada kepalanya di sini juga, nanti bisa diedit propertiesnya seperti itu, multileader. Kemudian lain misalnya gunakan untuk dimensi, ada juga tadi ya dim style tadi ya, kita bisa mengubah dari style dimensionnya gitu ya. Dim style ini ya nanti kita bisa ubah, misalnya namanya bisa kita ubah buat baru, kemudian ini bisa simbol garisnya bisa diganti, kemudian simbol panah-panahnya juga bisa diganti gitu, second, first gambarnya, kemudian besarnya panahnya berapa, kemudian teks yang digunakan di sana, dan fit, bagaimana penempatan ukurannya gitu ya. Ya kita bisa ulang-ulang ya. Kemudian warnanya juga bisa kita ganti ya, warnanya di sini. Jadi warna dari simbolnya mungkin bisa diganti, kita ubah warnanya gitu ya. Nanti diubah di sini ya. Jadi ada warna extensionnya gitu ya. Ya, teksnya juga bisa diubah sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Baik, mungkin pelajaran untuk dimensi seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar anotatif yang lain, misalnya teks atau keterangan asiran.